Oke, tes tes suara saya bisa didengar ya. Suara saya bisa didengar. Oke. Oke, kita coba tunggu sebentar. Oke, kita mulai saja teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga di Jumat ini Anda tetap diberi kesehatan ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, hidayah ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Semoga kedepannya juga terus lancar ya, amin. Untuk kali ini mungkin saya akan review beberapa kuliah sebelumnya. Jadi kita sudah melakukan kuliah secara online yang membahas tentang teori, kemudian dilanjutkan dengan presentasi ya. Itu adalah beberapa teknik bagaimana kita memahamkan kepada mahasiswa supaya pemahamannya lebih ya. Kalau model ceramah itu mungkin ada beberapa kelemahan, dimana apalagi yang online ya, yang online kelihatannya presentasinya tinggi, namun tingkat penyerapan dari materi itu sangat kurang ya. Kemudian saya juga ada beberapa teknik yang seperti saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi ada beberapa sisi yang saya tembakkan. Yang pertama yang jelas metode ceramah saya ngomong, kemudian materi saya share di Google Classroom. Jadi ada dua di Google Classroom, otomatis Anda juga absen di situ, sedikit banyak baca karena materi yang secara tertulis juga saya tulis di situ. Kemudian juga di website ya, website itu saya tugaskan Anda untuk mereview sedikit, sehingga harapan saya ya, walaupun misalnya secara materi di ceramah atau di materi di online ya, tatap muka online mungkin kurang, Anda bisa baca dan terpaksa harus mereview sehingga tingkat pemahaman Anda bisa meningkat ya. Misalnya 30% dari ceramah ini, misalnya dari metode penyampaian secara seperti Google Meet atau Zoom, itu mungkin 30% ya. Kemudian ditambah lagi di Google Room, walaupun 5% sampai 10% bisa nambah. Kemudian juga di website tentunya Anda punya ide, pendapat sendiri yang bisa disampaikan di website ya, itu bisa menambah. Kemudian ditambah lagi dengan pemahaman presentasi. Kalau presentasi itu tingkat pemahaman memang lebih tinggi. Karena apa? Karena mewajibkan Anda untuk belajar, menggali informasi ya, kemudian menyusun dalam bentuk makalah, menyusun secara sistematis ya, tentang materi-materi yang akan disampaikan di dalam presentasi. Nah, di situ nanti Anda akan merasa bahwa pemahaman saya akan lebih. Kemudian juga presentasi itu sendiri ada interaksi di dalamnya, sehingga Anda berpikir untuk menyampaikan pendapat, berpikir untuk mempresentasikan apa yang sudah Anda tulis. Jadi ada kekuatan di situ, kekuatan pemahaman yang lebih. Kemudian juga ada interaksi, ada pertanyaan, sehingga secara tidak langsung Anda juga dipaksa untuk berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang ditanyakan oleh peserta lain. Itulah ya. Jadi seperti itu cara penyampaian saya tentang materi-materi yang bersifat teoritis ya, kemudian untuk review tugasnya tolong nanti yang belum kirim makalah itu nanti segera kirim. Kemarin saya cek ada beberapa sudah, saya nggak tahu karena bertumpuk dengan tugas lain ya. Nanti tolong di share linknya ya, makalah yang sudah Anda kirimkan ya.
Bagi yang belum, mungkin saya bisa share di sini ya. Saya coba share yang belum ya. Nah, yang pertama Anda buka buka email dulu. Saya kemarin menetapkan bahwa pengiriman tugas itu menggunakan email. Tapi harus dibuktikan dengan sudah terkirimnya dengan tampilan di website yang sudah saya sediakan, yaitu edubisnis.com. Yang pertama, silahkan buka email Gmail ya. Silahkan buka email. Ya, saya kira semuanya sudah punya email ya. Kemudian tentunya tulis di sini kalau dalam bahasa Indonesia kepada uv.prio ini ya, uv.prio edubisnis at blogger.com. Jangan sampai salah ya. Oke. Subjek itu adalah judul dari artikel atau makalah yang Anda tulis ya. Misalnya disiapkan aja, misalnya saya coba menyiapkan, bentar. Saya cari materi tentang bisnis internasional ya. Misalnya yang sebentar saya cari materinya. Ini contoh saja ya. Misalnya penilaian kerja dan kompensasi judulnya. Ya, ini misalnya ini harus dirapikan ya, harus dirapikan ya. Ini judul-judul artikelnya atau judul makalahnya ini ya, ini dirapikan dalam bentuk paragraf gitu ya. Tadi saya copy paste saja. Nah, semacam ini. Nanti silahkan ditulis nama kelompoknya, kelompok 5 misalnya, 5 nama 1 misalnya dia terserah ya siapa, A, B, C dan seterusnya. A, yang kedua siapa, kemudian coba di PPT-nya ya, presentasi download misalnya ya, terserah pokoknya ada linknya nanti. Download materi
presentasi. Oke, download materi presentasi tentang penilaian kinerja dan kompensasi, misalnya seperti itu. Kompensasi. Nah, ini harus disiapkan dulu materi presentasinya ya. Materi presentasinya dari mana? Maksudnya dari Google Drive ya. Misalnya ini ada beberapa presentasi, saya coba. Ini contoh aja ya, contoh. Nah, ini ya. Disimpan di Google Drive dulu, tapi di Google Drive harus sudah dibuka ya. Di Google Drive harus sudah dalam bentuk sudah drive publish ya, harus dalam bentuk publish. Nah, misalnya seperti ini, Anda ingin mempublishkan misalnya ya, contohnya ini. Ya. Ini harus sudah dalam bentuk publish ya. Ya. Siapa saja memiliki link ini, silakan di copy di sini. Atau copy linknya ini boleh, nggak apa-apa ya. Misalnya punya link seperti ini, di copy linknya juga nggak apa-apa ya. Kita kembali ke sini. Ini kalau secara otomatis dan sudah dipublish ya, diinsertkan sudah di Google Drive, itu langsung insert aja di sini Google Drive tadi. Atau misalnya Anda punya link dari file itu, langsung bisa di paste di sini. Ini linknya ya. Atau kalau terlalu panjang, ini aja di blok ya, di blok seperti ini. Kemudian ada apa namanya, mana insert linknya mana ya, nah, sisipkan link baru di paste di sini. Oke, ini pun bisa. Jadi nanti Anda bisa download di sini ataupun di download di sini, bisa ya. Silahkan nanti milih yang mana. Atau kalau misalnya nggak ya langsung aja linknya nggak apa-apa ya. Pokoknya linknya ini diambil aja di sini linknya. Ini ada link file Anda ya. Silakan milih ini dan ini. Kemudian kalau sudah, baru dikirim. Oke, dikirim. Set. Oke, ini aktifkan berbagi link, siapa saja dapat link. Oke, siap. Oke, pesannya udah terkirim ya. Kemudian dicek di edubisnis.com. Mungkin tidak serta-merta kita bisa melihat. Nah, ini sudah tampil ya. Sudah tampil di sini penilaian kerja dan kompensasi. Ini yang sudah kita. Nah, ini bisa di-download semua ini ya. Ini juga bisa di-download, ini bisa di-download, ini juga bisa di-download. Terserah, nanti silahkan yang biasa Anda lakukan aja seperti apa ya. Ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk membuat link atau supaya bisa di-download. Oke, saya kira itu cara bagaimana mengupload tugasnya ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Ini semua saya catat di sini. Ada beberapa yang mungkin ada beberapa yang belum ada tugasnya atau belum mengumpulkan tugas. Nanti silahkan segera menghubungi saya ya. Oke.
Ya, itu yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana kita mengumpulkan tugasnya ya. Jangan sampai kelewatan ya, tolong ketua kelas dikoordinir. Nanti mungkin minggu-minggu depan saya cek ulang kepada tugas-tugas yang masuk sebelum kita masuk UAS ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ini ya. Komentar boleh di YouTube-nya, boleh di Google Classroom-nya ya. Yang jelas di Google Classroom harus absen dulu. Pastikan Anda sudah melihat dan bisa mengikuti materi kuliah hari ini ya. Hari ini tidak ada materi kuliah khusus karena materi sudah habis ya. Tinggal nanti Anda mengumpulkan tugasnya, memastikan sudah terkumpul tugasnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu minggu depan ya. Kita ketemu minggu depan, mungkin ada beberapa materi yang mungkin, tapi kalau enggak ya enggak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berkegiatan, selamat tidur lagi. Selamat tidur lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.